Halo semua, balik lagi dengan gua Mugi. Kali ini kita akan bahas manhwa yang berjudul Plunder Countless Talents, I Became a God. Sedikit sinopsisnya, di era kegelapan dunia diguncang oleh perubahan profesi universal yang menentukan nasib setiap manusia. Lin Luo, seorang pemuda yang berpegang teguh pada moralitas, justru berakhir tragis karena dikhianati. Namun, takdir memberinya kesempatan kedua. Dengan kekuatan untuk merampas bakat tanpa batas, Lin Luo bertekad untuk bangkit kembali, menantang kegelapan, dan menjadi dewa di era baru. Langsung aja ke ceritanya. Pada 5 November 2024, sebuah monumen batu misterius jatuh dari langit dan menghantam pusat negara R. Ledakan dari benturannya menimbulkan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh negara dalam sekejap. Sejak hari itu, 5 kekuatan besar di planet biru segera menetapkan blokade di wilayah tersebut dan memulai penelitian ilmiah berskala besar. Peristiwa itu menjadi penanda dimulainya sebuah era baru. 1 tahun kemudian, di Provinsi Hang, Tiongkok, seorang pemuda bernama Lin Luo, 20 tahun, masih berusaha mencari tempatnya di dunia. Teman di sampingnya mencoba mengajaknya bicara. "Hei, bicara denganku. Kenapa melamun? Kenapa kau menangis?" Namun Lin Luo hanya terdiam. Pikirannya kacau. Mengapa aku kembali ke tempat kerjaku dulu? Ingatan dari kehidupan sebelumnya menyeruak. Setahun setelah jatuhnya monumen, dunia berubah menjadi sebuah permainan brutal. Banyak orang membangkitkan talenta dan kemampuan luar biasa. Namun, pada hari yang sama, gerbang menuju dimensi rahasia terbuka dan gelombang monster destruktif menyerbu dunia. Umat manusia menderita, berusaha menggunakan kekuatan yang baru terbangkitkan untuk bertahan. Tatanan dunia hancur. Hukum satu-satunya yang tersisa adalah hukum rimba. Yang kuat bertahan, yang lemah binasa. Lin Luo mengingat betapa kerasnya perjuangannya. Ia ikut serta dalam ratusan pertempuran menghadapi musuh yang menciptakan makhluk setingkat hantu dan iblis spiritual. Dalam salah satu pertempuran, kakaknya yang selalu melindunginya, Long Zhenong, tewas secara tragis demi memberinya kesempatan melarikan diri dari sebuah dimensi rahasia. Namun di luar pun, musuh sudah menunggu. Semua itu berawal dari penolakannya menyerahkan kristal kenaikan. Lin Luo sadar betul, di zaman kacau ini, kelemahan adalah dosa terbesar. Ia kemudian bertanya kepada orang di sampingnya, "Hari ini tanggal berapa?" Orang itu menoleh binging. "Hari ini 12 November 2025. Kau mabuk ya? Sudah kubilang, jangan terlalu memaksakan diri." Namun Lin Luo justru semakin terkejut. 12 November 2025, itu berarti 3 tahun lalu, tepat pada hari kebangkitan. Masih pagi, masih ada beberapa jam sebelum semua orang menerima talenta mereka. Saat ia larut dalam pikirannya, seorang pria dengan jas putih dan dasi masuk ke ruangan. Dialah Wanusha, supervisornya. "Lin Luo, ini bukan pertama kali aku menangkapmu melamun saat jam kerja. Kau tidak sejalan dengan nilai perusahaan. Mulai besok kau dipecat. Pergilah ke bagian keuangan untuk menyelesaikan administrasi. Kau tidak perlu kembali lagi." Ingatan Lin Luo bergejolak. Wanusha, di kehidupan sebelumnya, bajingan ini membangkitkan talenta iblis. Dengan kekuatan menukar organ tubuh manusia untuk mendapatkan sumber daya, ia membangun jaringan prostitusi ilegal. Tak sangka aku bertemu lagi dengan kriminal ini. Lin Luo tidak membalas. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi. Supervisor itu berteriak dari belakang, "Dasar bajingan, kau dibesarkan oleh bandit. Entah bagaimana kau bisa dapat kerja di sini." Orang-orang di sekitar ikut mendukung. Benar juga ya, dia berani melawan atasan. Sudah terlalu sombong. Namun seorang pria botak di dekat mereka hanya terkekeh. Aku kira dia akan melawan, ternyata malah diam saja. Lin Luo tahu betul, orang-orang itu hanyalah figuran tak berarti. Dalam ingatannya, di kehidupan sebelumnya, pada momen ini ia sempat meninju wajah manusia. Akibatnya ia ditangkap polisi dan dipenjara selama 10 hari, tepat saat awakening dimulai. Kesempatan emas untuk berkembang pun hilang darinya. Pada saat itu juga, kakaknya Long Zhenong dibebaskan dari penjara setelah 15 tahun mendekam. Ia mendapat pembebasan dini karena membangkitkan talenta peringkat A-. Sejak saat itu, kedua yatim piatu itu bertahan hidup dengan cara mencuri, sementara Long Zhenong selalu menjaga adiknya dan melatihnya agar bisa berkembang bersama. Namun, keadaan semakin memburuk. Dalam suatu insiden, Lin Luo tanpa sengaja membunuh seseorang demi melindungi seorang gadis.
Saat itulah ia menyadari rahasia talentanya yang sesungguhnya. Ia mampu mencuri kemampuan lawan yang dibunuhnya. Sebuah pesan sistem muncul di benaknya. Kau telah menyerap energi jiwa. Talenta peringkat F milikmu telah naik menjadi peringkat E. Namun sayangnya, kakaknya yang keras kepala tidak setuju dengan caranya. Long Jenong melarangnya membunuh orang demi memperoleh kekuatan. Karena itu, Lin Lo tidak dapat berkembang secepat yang ia inginkan. Di hadapan segala kejahatan yang kami hadapi, aku tidak mampu melindungi kakakku. Begitu pula ia tidak mampu melindungiku. Pada akhirnya, kami berdua kehilangan nyawa. Namun aku bersumpah, di kehidupan ini, segalanya akan berbeda. Aku akan membuat mereka semua merasakan kebencian dan ketakutan yang dulu kurasakan. Jika kebaikan tidak membuahkan balasan yang sama, maka aku akan menempuh jalanku sendiri. Aku akan menjadi orang paling kejam, jahat, dan tidak bermoral yang pernah ada. Aku akan mengambil kendali penuh atas takdirku, menjadikan semua orang kejam sebagai bahan bakar kekuatanku. Tujuanku jelas, merebut tahta tak terkalahkan. Di kamar mandi, sebuah suara sistem tiba-tiba bergema. Selamat datang, Lin Lo dari Blue Star. Mulai hari ini, Blue Star akan membuka berbagai instansi di dimensi rahasia di seluruh dunia. Masuki instansi tersebut dan kembangkan bakat tempur kalian. Selamat, kamu telah memperoleh talenta peringkat F, perampas. Efeknya, setiap kali membunuh makhluk hidup, kamu akan mencuri 1% dari atribut acak atau 1% dari kemampuan atau efek sebuah talenta. Waktu pemulihan, 5 hari. Lin Lo terdiam, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Sebagai seseorang yang telah kembali ke masa lalu, ia mengetahui strategi untuk setiap instansi terkenal yang akan segera muncul. Ia mempersiapkan segalanya, sepasang sarung tangan, tali, dan niat yang tak tergoyahkan. Dari balik pintu kamar, ia mendengar suara Wang Jicha, supervisornya, yang sedang berbicara melalui telepon. Tenang saja, aku baru saja membangkitkan talenta pemahaman penyembuhan peringkat A. Jika kau ikut denganku, kita bisa membangun perusahaan besar. Dengan kemampuanku, kita pasti akan sukses. Jangan khawatir, setelah aku terbangkit, orang tua itu tak akan berdaya. Dia bahkan tidak tahu bahwa aku akan menjadikan dia target pertamaku untuk menumbuhkan kekuatanku. Lin Lo tersenyum dingin. Bagus sekali. Kau tidak sadar bahwa kau akan menjadi korban pertamaku. Dengan tenang, ia membuka pintu, melangkah ke belakang Wanu Sham, dan melingkarkan tali ke lehernya. Senang bertemu denganmu lagi, Inspektur. Kau adalah pengorbanan pertamaku setelah kelahiranku kembali, ujarnya dingin. Wang Jisha terkejut, menjatuhkan ponselnya, lalu berusaha mengaktifkan talentanya. Dengan kemampuan penyembuhanku, aku bisa menciptakan makhluk penolong. Kau tidak akan mampu. Namun Lin Lo memotong ucapannya dengan suara penuh kebencian. Sayang sekali, kau tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirimu. Sudah berakhir. Suara sistem bergema kembali. Kau telah menyerap jiwa musuhmu. Talenta perampas meningkat dari peringkat F menjadi peringkat E. Tubuh makhluk penyembuh yang diciptakan manusia masih terus berusaha menyembuhkan tuannya, bahkan setelah kematiannya, seakan membangkitkannya kembali. Namun sia-sia. Lin Lo hanya menatapnya dingin. Ia terus berburu, membunuh dan menyerap jiwa demi jiwa. Dari F ke E, dari E ke D, dari D ke B, hingga akhirnya mencapai peringkat Amin. Namun ia tidak berhenti di situ. Sepadan dengan usahaku. Mari kita lihat statusku sekarang. Talenta perampas. Peringkat S. Efek, setiap kali membunuh, kamu dapat menjara salah satu dari atribut, efek kemampuan, atau kekuatan jiwa target. Lin Lo tertegun. Dalam kehidupan sebelumnya, ia dan kakaknya berjuang mati-matian, namun ia hanya berhasil meningkatkan talentanya ke peringkat A. Sekarang, hanya dalam hitungan jam setelah kebangkitan, ia sudah mencapai peringkat S. Tak bisa dipercaya, bisiknya. Ia kemudian mengaktifkan kemampuan barunya. Mari kita lihat, bentuk ciptaan, datanglah penggantiku. Dari kegelapan, sosok Kasiata hitam berzirah pelan-pelan muncul. Bergemuruh dengan aura mengerikan, substitusi pemanggilan. Kasiata hitam, Kaisar Bayangan, peringkat S. Kekuatan, 200, rata-rata manusia 10. Kelincahan, 100. Kecerdasan, 1. Energi dan vitalitas, sangat tinggi. Batasan, hanya dapat bergerak dalam radius 1 meter dari summoner. Kemampuan tambahan, kekuatan kaisar, pencurian atribut. Setiap kali kamu menimbulkan kerusakan, ada peluang acak mencuri 1/5 atribut atau kemampuan musuh. Pemanggilan makhluk peringkat S benar-benar luar biasa. Kemampuan itu membuat Lin Lo sangat kuat, bahkan ketika menghadapi makhluk berbahaya. Menurut aturan dunia baru, pemanggilan substitusi dari talenta peringkat S memiliki batas maksimal 200 poin pada setiap atribut, kecuali HP. Untuk SS Rank, batasnya mencapai 400 poin, dan SSS Rank bisa menyentuh 600 poin.
Black Emperor, substitusi milik Linlu, memaksimalkan 3 atribut utamanya: kekuatan, daya tahan, dan energi. Namun ia memiliki kelemahan, kecerdasan rendah, kecepatan tidak terlalu tinggi, dan jangkauan gerak yang terbatas. Walaupun begitu, di medan pertempuran jarak dekat, Black Emperor jelas merupakan salah satu makhluk paling kuat yang ada. Black Emperor, habisi mayat ini. Linlu menatap jasad Wang Jichao yang tergeletak. Di kehidupan sebelumnya, kau menjadi iblis dengan menyalahgunakan talentamu. Kini kau mati di kamar mandi. Sungguh akhir yang pantas. Ia tahu, dunia akan segera kacau. Setidaknya, dibutuhkan sebulan hingga orang-orang menyadari bahwa dialah pelaku pembunuhan itu. Pada saat itu, ia sudah akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Berjalan menyusuri kota, Linlu memperhatikan sekeliling. Sekarang, sebagian besar orang pasti sedang mengalami kebangkitan mereka. Bahkan grup kelasnya yang tadinya mati suri, kini penuh dengan percakapan. Seorang pria menulis di sana, "Hei Tusan, talentamu sampah bro. Aku malah dapat S-Rank Wishbook. Kau bisa memanggilku Daddy sekarang." Membaca itu, Linlu langsung teringat. Benar, bajingan sosiopat ini, di kehidupan sebelumnya, dialah yang menculik gadis tercantik di kelas kami, Fang Mingjiao, dengan menggunakan Wishbook. Ia bahkan membentuk aliansi kriminal bernama The Smiling Coffin. Kali ini, demi Provinsi H, aku harus menghabisinya. Ia segera menghubungi pria itu. Di saat yang sama, di sebuah kamar hotel bernama Tomato Hotel, Lukmin pria gendut itu sedang duduk bersama makhluk pemegang buku misterius. "Haha, gadis itu begitu bersemangat sampai memanggilku Daddy," ucap Lukmin puas. "Wishmaster, aku ingin sepenuhnya memiliki tubuh dan pikiran Fang Mingjiao." Entitas itu menjawab dengan suara hampa. "Tuan, keinginanmu akan dikabulkan." Lukmin bersorak. "Haha, makhluk ini luar biasa. Fang Mingjiao begitu cantik, aku tidak bisa kehilangannya. Aku sudah kirim pesan padanya. Hei Fang Mingjiao, kamu di sana? Aku di Tomato Hotel kamar 414. Datanglah sekarang dan pakai stocking hitam." Tak lama kemudian, Fang Mingjiao benar-benar membalas, "Aku sedang dalam perjalanan." Lukmin tertawa senang. "Hahaha, dengan Wishmaster ini, aku bisa menguasai dunia." Di saat itulah, teleponnya berdering. "Halo Lin, ada apa?" "Aku membangkitkan talenta S-Rank yang bisa menciptakan substitusi. Ayo kita temui langsung," jawab Linlu dengan nada datar. "Oh, jadi kamu juga dapat talenta S-Rank? Aku di Tomato Hotel kamar 414. Datanglah ke sini." Linlu menutup telepon, matanya menyipit. "Bodoh, aku hanya perlu menemukan rahasia talentamu, lalu merampasnya." 5 menit kemudian, ia tiba di kamar hotel itu. Lukmin langsung menyapanya. "Linlu, cepat ceritakan. Apa rahasia substitusi S-Rank milikmu? Aku sedang menunggu seseorang." Linlu tersenyum tipis. "Rahasia substitusiku adalah..." Tiba-tiba, Black Emperor sudah berdiri di belakang Lukmin. Dengan sekali pukulan keras, rahangnya hancur dan tubuhnya terlempar membentur dinding. Suara sistem segera bergema. "Talenta S-Rank perampas diaktifkan. Silakan pilih salah satu, talenta, kemampuan, atribut, atau kekuatan jiwa." Linlu berpikir cepat. Orang biasa sepertinya tidak punya banyak atribut. Kemampuan mereka juga masih terbatas, kecuali jika sudah masuk Dungeon. Kekuatan jiwa mungkin bisa meningkatkan talentaku, tapi S-Rank saja sudah tak cukup. Jadi yang terbaik adalah mencuri talentanya. Kau berhasil merampas talenta target, Wishbook S-Rank. Efeknya muncul di layar sistem. Battle Wish meningkatkan peluang kritis sebesar 20% dan menggandakan pengalaman yang diperoleh dari membunuh monster. Steel Wall meningkatkan peluang menghindar sebesar 20% dan setiap 10 menit dapat meniadakan satu serangan apapun. Good Luck meningkatkan keberuntungan hingga 10 kali lipat, namun setiap pergantian bentuk membutuhkan waktu pemulihan 5 menit. Linlu tersenyum puas. Wishbook memang luar biasa. Mari kita coba. Wishmaster, datanglah. Sebuah makhluk baru muncul, bukan untuk bertarung, namun membawa sebuah buku tebal bercahaya. Substitusi Wishmaster S-Rank. Tidak terlalu kuat, tetapi sangat cerdas dan memiliki jangkauan luas. Makhluk itu berbicara dengan nada hormat. "Tuanku yang agung, aku adalah Wishmaster, penguasa buku ini. Aku bisa mengabulkan keinginanmu.
Namun, biayanya dari sebuah keinginan akan sebanding dengan tingkat kesulitannya. Jika terlalu besar, kau bisa jatuh ke dalam kehancuran permanen. Linlu tertegun. Ia bisa berbicara. Wismes melanjutkan, karena kecerdasanku lebih tinggi dari substitusi lain, aku bisa membantumu menyusun strategi. Sebagai contoh, cara paling cerdas menggunakan kekuatanku adalah meminta informasi, bukan harta langsung. Informasi tidak mengkonsumsi banyak energi, dan dengan itu kau bisa menemukan harta sendiri. Linlu tersenyum tipis. Benar juga, daripada meminta harta, lebih mudah menanyakan di mana harta itu berada. Dan jika sebuah permintaan melibatkan orang lain, hal itu akan bergantung pada kekuatan mental mereka. Lin Luo bertanya, jika aku memintamu untuk membebaskan saudaraku Sendong dari penjara, berapa banyak energi yang harus kau keluarkan? Sang Mastel menjawab, permintaan itu akan menguras seluruh energiku dan membuatku tidak aktif untuk sementara waktu. Belum lagi prosesnya sangat kompleks. Paling jauh aku hanya bisa mempercepat proses pembebasannya, bukan membebaskannya sepenuhnya. Lin Luo pun berpikir dalam hati, sial, permintaan ini harus sangat logis. Aku tidak bisa sembarangan meminta apapun. Tampaknya pilihan terbaik sekarang adalah meminta informasi tentang para S-Rank lain. Black Emperor membuang jasad itu, dan pada saat yang sama, Lin Luo memperhatikan sebuah arloji di tubuhnya. Ia lalu bertanya kepada Wishmaster, apa yang kau ketahui tentang penggantiku? Apakah penampilan mereka bisa berkaitan dengan kemampuan seseorang? Wishmaster menjawab, ya, kemampuan dan penampilan dipengaruhi oleh esensi dari sang pengguna. Lin Luo kembali merenung. Black Emperor tidak memiliki kemampuan yang berhubungan dengan waktu. Apakah ini ada kaitannya dengan regresiku? Sudahlah, aku tidak akan bisa memikirkannya sekarang. Dengan kekuatan yang cukup, memecahkan misteri apapun di dunia ini bukanlah hal yang sulit. Setelah sesi pertanyaan itu, kemampuan Wish berada dalam masa pemulihan. Maka ia memutuskan untuk menjelajahi beberapa alam. Saat menapaki anak tangga, muncullah gadis berenergi tinggi yang sebelumnya dipanggil oleh pria gendut itu. Kini, mari kita lihat, apakah Lin Luo akan mempermalukan atau memaafkan gadis malang itu. Tiba-tiba, gadis itu terlepas dari pengaruh Wish dan berpikir dalam hati, ya Tuhan, mengapa aku mengirim pesan-pesan bodoh kepada pria gendut menjijikan itu? Aku harus segera pergi dari sini. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Teman-temanku sedang menunggu di lobi. Lin Luo memperpanjang masa tinggal di kamar agar tidak ada yang menemukan jasad tersebut, lalu meninggalkan tempat itu. Plot kemudian bergeser kepada seorang pria bernama Yu Taije, yang sedang berbicara dengan Dewi Waktu. Dewi itu berkata, Tuan, selama perjalanan kita melintasi waktu, sebuah entitas tak dikenal mencuri kekuatanku, dan itulah yang menyebabkan kita kembali ke momen ini. Dengan bingung, Yu Taije berkata, aku tidak percaya. Bahkan setelah semua yang kulakukan, hal ini masih terjadi. Aku Yu Taije pernah membangkitkan kemampuan SS Rank, Time Space Travel, pada awal era kebangkitan. Dengan kekuatan itu, aku bahkan menghadapi para dewa, mengembara seorang diri ke seluruh dunia. Namun aku bertemu penjaga Wua, lawan tangguh dari klan Logical Beings. Serangannya aneh, ia menurunkan 4.000 cadanganku menjadi hanya 40. Dengan susah payah aku menyelamatkan diri dan kembali ke masa lalu. Awalnya aku ingin kembali seminggu sebelum kebangkitan, tetapi ternyata aku hanya bisa kembali ke hari ini. Dan kini kekuatan dewiku telah dicuri oleh seseorang. Apa-apaan ini? Sang dewi menjelaskan, Tuan, aku merasakan kekuatanku kini berada di tangan seseorang di kota Hanou. Yu Taije bertanya, apakah kau yakin? Bagaimana kekuatanmu bisa berpindah ke orang lain? Sang malaikat menjawab, sayangnya, sepertinya makhluk itu mencurinya dariku secara paksa. Apakah kau akan mencoba merebutnya kembali? Sang master menatapnya dan berkata, jika ia bisa mencuri kekuatan, itu berarti dia sangat kuat. Kau tidak cocok untuk bertarung dan masih dalam kondisi lemah. Tidak ada gunanya terburu-buru menghadapinya sekarang. Kau yakin dia bukan bagian dari klan Logical? Dewi itu menenangkan. Jangan khawatir, aku yakin dia hanyalah manusia. Yu Taije menghela napas. Kalau begitu untuk sementara mari kita berburu di beberapa dungeon. Sementara itu kita bentuk tim. Setelah kita cukup kuat barulah kita menyelesaikan urusan dengan penjahat itu. Di depan sebuah gerbang, seorang penjaga memberi peringatan. Kalian harus masuk ke tempat ini dengan sangat hati-hati. Penting untuk membentuk tim berisi 5 orang sebelum memulai eksplorasi. Waspada itu kunci. Berhati-hatilah. Namun para pemuda itu menjawab dengan santai.
Lalu kenapa kalau ini dungeon, ini kan cuma lubang sihir? Kita akan masuk, menghancurkan semuanya, dan mengunggahnya di TikTok, karena kita gila. Yang lain menimpali. Hei, aku dengar setelah masuk, kita bisa mendapatkan perubahan kelas. Gila, ini mirip banget sama game yang dulu sering aku mainkan. Kenapa kamu saja yang masuk duluan? Temannya menjawab, kenapa bukan kamu yang masuk? Semua orang tahu strategi terbaik adalah menunggu orang lain masuk dulu, lalu kita lihat apa yang terjadi. Hingga akhirnya mereka menyadari. Tunggu, ada seseorang yang masuk. Seorang berkomentar, astaga, anak muda zaman sekarang benar-benar nekat. Tapi bukannya harusnya masuk berkelompok 5 orang? Kenapa dia sendirian? Pria yang masuk sendirian itu berpikir, di hidupku lalu, aku melarikan diri dari tempat ini, tapi hari ini, tempat ini akan berada di bawah kakiku. Seketika, tubuhnya mulai terdigitalisasi. Sebuah pemberitahuan sistem muncul. Cadangan sedang dibuat. Semua kerusakan yang Anda terima di dalam Secret Realm akan dipulihkan ketika Anda berhasil keluar dari instance. Pada 2 kematian pertama, Anda akan dihidupkan kembali dan langsung dipulangkan keluar dari realm. Namun, pada kematian ketiga, Anda tidak akan kembali lagi. Silskan pilih salah satu dari 6 kelas dasar. Mage, Archer, Warrior, Shield Bearer, Assassin, atau Priest. Dalam kehidupan sebelumnya, aku pernah memilih kelas Warrior. Itu memang kelas yang cukup seimbang, tetapi tidak memiliki keunggulan yang menonjol. Namun sekarang, dengan 2 bakat bertingkat S yang kumiliki, aku harus menentukan pilihan yang lebih sesuai dengan rencana masa depanku. Apa Master memiliki rekomendasi untuk kelas yang sebaiknya kupilih? Tanyaku. Wishmaster menjawab, aku merekomendasikanmu untuk memilih kelas Mage. Setelah mencapai level 20, aku bisa membantumu mendapatkan kelas rahasia Prophet Mage. Selain itu, Black Emperor akan menutupi kelemahan terbesar seorang mage, yaitu pertempuran jarak dekat. Linlo terkesan. Bakat bertingkat S memang mampu membuka akses ke profesi rahasia. Namun ia juga merasa ada sesuatu yang janggal dalam saran Wishmaster. Jika aku memilih mage, lalu pada perubahan kedua mengambil Plunderer, profesi apa yang akan kudapatkan? Tanyaku dengan ragu. Wishmaster menggelengkan. Aku tidak menyarankan Ming menjadi Plunderer. Itu hanya akan menciptakan sesuatu yang aneh, seperti seorang mage jarak dekat. Linlo merenung. Meski nasihat Wishmaster terdengar logis, ia tidak boleh melupakan bahwa Plunderer adalah bakat bawaan alaminya dan fokus utamanya saat ini tetaplah Black Emperor. Namun, masalah muncul. Kelincahan Black Emperor sudah berada di batasnya, sehingga lebih masuk akal memilih profesi cepat seperti Assassin. Jika aku memilih Assassin lalu mengambil Plunderer pada perubahan kedua, apa profesiku nanti? Tanyaku lagi. Wishmaster menjawab, kau akan menjadi seorang Rogue Outlaw. Dengan itu, kau akan memaksimalkan keuntungan dari bakat Plunderer. Namun aku tetap menyarankanmu menjadi Prophet Mage. Itu profesi dengan nuansa yang jauh lebih elegan dan santai. Linlo hanya mendesah, lalu mengabaikan saran itu. Tidak, aku memilih Assassin. Maaf Lord of Wishes, tapi ini keputusan terbaik. Sistem segera menampilkan pemberitahuan. Anda telah berubah menjadi kelas Assassin. Panel atribut sedang dibuat. 2 atribut terpenting bagi seorang Assassin yaitu Agility dan Attack Speed meningkat pesat. Kecepatan gerakannya pun di atas rata-rata. Ia juga memperoleh 5 skill dasar Assassin, Backstep, Quick Reflexes, Sudden Strike, Phantom Blow, dan 1 Apprentice Dagger dengan tambahan 6 attack. Dengan ini, aku bisa memaksimalkan kekuatan Black Emperor, gumamnya. Sistem kembali berbunyi. Silakan pilih jumlah pemain untuk masuk dungeon. Batas maksimal adalah 5. Tentu saja aku memilih 1, jawabnya tanpa ragu. Saat ini kekuatan Black Emperor setara dengan bos level 20 hingga 30. Dungeon level rendah tidak akan menjadi tantangan. Selain itu, semakin sedikit orang yang masuk, semakin besar pula hadiah yang didapat. Silakan pilih. Dungeon Goblin Lair tersedia dalam tingkat kesulitan Easy, Normal, Hard, hingga Nightmare. Silakan pilih. Linlo tanpa berpikir panjang memilih Nightmare. Sistem segera memperingatkan. Peringatan. Mode ini hanya direkomendasikan untuk pemain level 10. Apakah Anda yakin ingin masuk di level 1? Tentu saja, jawabnya mantap. Begitu memasuki dungeon, ia langsung dikepung oleh Red-Eyed Goblin level 5. Dungeon itu tidak memiliki dinding, hanya arena pertempuran terbuka. Battle Wish, Black Emperor, hancurkan mereka, teriaknya. Black Emperor langsung menyerang. 1 pukulan kritis melumat Goblin bermata merah.
Si raksasa mengamuk, melontarkan tinju bertubi-tubi hingga musuh porak-poranda. Dalam sekejap, 15 goblin tewas. Karena levelnya 4 tingkat di atasnya, Linlo menerima tambahan 500 pengalaman. Berkat efek Battle Wish, pengalaman itu pun berlipat ganda. Anda telah naik ke level 6. Namun Black Emperor hanya bisa mengaktifkan kemampuan pencurian kekuatan 7 kali, karena makhluk lemah ini tidak mampu menahan attack. Sekarang mari kulihat status atributku. Sistem menampilkan panel. Semua poin atribut dan skill bisa dialokasikan secara bebas. Senjata assassin dapat dilapisi racun, dan setelah kebangkitan kedua, aku bisa mengkonversi agility menjadi strength. Maka pilihan terbaik adalah menaruh semua poin ke agility, termasuk skill-skill yang berhubungan dengan kecepatan. Ia pun mengalokasikan poin, agility plus 16, strength plus 4. Dengan ini, jalan seorang assassin sejati pun dimulai. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk menambahkan poin keterampilan pada kecepatan. Lebih tepatnya, aku memilih Swift Strike, karena keterampilan ini mampu mengurangi konsumsi stamina paling banyak. Dalam kehidupanku yang lalu, orang-orang mulai menyadari bahwa beberapa dungeon berukuran sangat luas, hingga berkilo-kilometer. Akibatnya, banyak petarung kelelahan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Karena alasan itu, profesi dengan tingkat stamina rendah menjadi tidak lagi diminati. Masalah uang dari hasil berburu monster, itu tidak menjadi beban. Selama aku bisa mengalahkan bos dungeon, semua jarahan akan otomatis muncul di peti harta. Sementara itu, Black Emperor terus menghantam dan menghancurkan musuh. Serigala level 6, Goblin S level 8, mereka semakin kuat. Namun, aku sendiri sudah mencapai level 7, sehingga melawan para pengikut ini bukanlah masalah besar. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah bos dungeon, seekor goblin besar yang tampaknya terlalu banyak makan hingga enggan bangkit dari kursinya. Para goblin telah menculik beberapa gadis dan jelas berniat melakukan tindakan biadab terhadap mereka. Pemandangan ini sangat memuakan, mengingatkanku pada adegan dari Goblin Slayer episode pertama. Jika ini dunia nyata, para makhluk busuk itu sudah sepatutnya dipenjara. Aku menatap mereka dengan dingin. Dari balik kegelapan muncul goblin besar, shaman goblin, dan juga goblin api. Jumlah mereka terus bertambah, namun tetap saja tak sebanding dengan kekuatan Black Emperor. Linlo bergumam, meskipun mereka hanya NPC manusia, melihat adegan seperti ini tetap membuatku muak. Dengan perintahku, Black Emperor langsung menerjang. Tinju demi tinju menghantam tanpa henti. Kekuatan yang ia tunjukkan benar-benar di luar nalar. Namun aku tahu, kelak akan ada makhluk yang bahkan tidak mampu ia kalahkan dengan mudah. Shaman Goblin mulai memanggil kerangka-kerangka hidup, mencoba menghalangi jalan kami. Aku berlari maju dengan kecepatan dan kelincahan penuh, sementara Black Emperor melindungiku dari belakang. Begitu jarak terpangkas, ia melepaskan pukulan telak. Satu persatu goblin tumbang, hingga tersisa satu yang tersisa, aku mengejeknya. Ayo maju, hadapi Black Emperor kalau berani. Pukulan lain mendarat, darah goblin itu muncrat layaknya saus. Tubuhnya ambruk tanpa daya. Linlo menatapnya dingin dan berkata, terlalu lemah, tapi goblin yang baik hanyalah goblin yang mati. Pada akhirnya, total 83 goblin telah terbunuh, termasuk goblin besar, shaman, dan semua pengikutnya. Dari sana aku memperoleh 9.700 poin pengalaman, cukup untuk naik ke level 9. Mayat-mayat itu pun mulai terurai menjadi cahaya, sementara koin berjatuhan ke arahku. Suara sistem menggema. Selamat, dungeon berhasil diselesaikan. Peti harta akan segera muncul. Aku segera mengaktifkan efek Wishmaster, meminta agar keberuntunganku dilipat gandakan 10 kali. Karena aku masuk sendirian dan berada di level lebih rendah, peti yang muncul kali ini adalah SS Rank. Biasanya, dalam dungeon tingkat rendah, peti terbaik yang bisa diperoleh hanyalah Black Steel Chest, bahkan di tingkat Nightmare. Kualitas peti sendiri dibagi mulai dari perunggu hingga immortal, dengan subkategori dari normal hingga epic. Berkat berkah Wishmaster, aku berhasil mendapatkan Gold Chest, sebuah permulaan yang luar biasa. Saat kubuka, isinya adalah 10 ramuan penyembuhan, beberapa ramuan mana, ramuan pemulih stamina,
sebuah helm epic, jaket bulu serigala biasa, tongkat pemula es beku, pedang panjang goblin, koin 150 tembaga, 15 emas, dan 7 perak, serta sebuah keterampilan khusus, Fireball, hanya dapat digunakan untuk kelas magis. Selain itu, aku juga menemukan Guardian Armor kualitas normal yang bisa digunakan oleh semua kelas, dan sebuah Short Sword Epic khusus untuk Assassin. Efek Wishmaster benar-benar luar biasa. Dari satu peti emas, aku berhasil memperoleh 2 item emas. Aku kemudian memeriksa atribut pedang pendek itu. Selain mampu mengabaikan sebagian pertahanan lawan, senjata ini juga memiliki efek bleeding, memberikan kerusakan 5 poin setiap detik selama 10 detik. Untuk tahap awal permainan, ini jelas merupakan artefak langka, jauh lebih baik daripada senjata pemula. Ditambah dengan efek pendarahan, nilainya semakin tinggi. Guardian Armor pun tidak kalah berguna, memberikan tambahan 10% peluang menghindar bagi penggunanya. Dengan kombinasi ini, kekuatanku kini meningkat pesat. Setelah melengkapi seluruh perlengkapan barunya, sistem secara otomatis membuat cadangan data karakternya. Nama yang ditampilkan di dalam Secret Realms dan Dungeon adalah Black Emperor, sesuai dengan nama makhluk yang ia kendalikan. Tiba-tiba, terdengar pengumuman global. Selamat kepada pemain Black Emperor yang berhasil menjadi orang pertama yang menaklukkan dungeon tingkat Nightmare. Anda memperoleh 10 tiket lotre. Seluruh pemain di luar sana sontak terkejut. Gila, bahkan ada pengumuman global. Black Emperor, bagaimana mungkin dia sudah berhasil menaklukkan dungeon Nightmare secepat ini? Para pemain bergosip penuh rasa kagum sekaligus iri. Seorang gadis bahkan bergumam penasaran. Kalau begitu, apakah dia juga tampan? Sementara itu, pria yang ditemani Goddess of Time hanya bisa mengamati dengan wajah muram. Sial, bagaimana mungkin dia sudah mendapat pencapaian sebesar ini? Dalam ingatannya di kehidupan lalu, pengumuman semacam ini baru muncul jauh lebih lambat. Ia pun bertanya kepada Sang Dewi, "Apakah kau yakin bahwa alur waktu tidak berubah?" Sang Dewi menjawab, "Ya Tuan, saat seseorang kembali ke masa lalu, tubuhnya memang kembali, tetapi tanpa membawa ingatan, kecuali jika ia adalah pemegang kekuatan khusus. Ada 2 kemungkinan. Ini hanyalah kebetulan yang sangat aneh. Atau Black Emperor telah mencuri kekuatanmu di masa depan, lalu kembali ke masa lalu untuk menaklukkan dungeon ini." Pria itu mengerutkan kening. "Tapi kekuatanku tidak meningkatkan kemampuan fisik. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan dungeon seorang diri?" Dewi menjawab singkat, "Itu sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Namun satu hal jelas, kita harus segera menemukan dia. Jika kecepatan perkembangannya melampaui kita, ia bisa menjadi ancaman besar." Di sisi lain, Linlow tengah menatap wish system yang mirip dengan mekanisme gacha. Di kehidupan sebelumnya, setelah 3 tahun penuh kerja keras, ia hanya mampu menggunakannya 5 kali, dan hasil terbaiknya hanyalah memperoleh karakter biasa di Wheel of Fate. Kali ini, ia segera memanggil Wishmaster. Roh itu muncul sambil berkata, "Sungguh menyenangkan melayanimu, Tuan Agung." Linlow menjelaskan niatnya. "Aku ingin kau menganalisis kapan waktu terbaik untuk menggunakan tiket ini." Wishmaster memberi selamat atas tiket lotre yang didapat. "Dengan tiket ini, kau bisa memperoleh item dari peringkat F hingga triple S. Ada benda-benda langka seperti pil perpanjangan usia, kristal energi, hingga artefak yang dapat menyalin dan meningkatkan bakat. Namun peluangnya berbeda-beda. Kemungkinan memperoleh item triple S hanya 0,01%. Bahkan dengan keberuntunganmu yang ditingkatkan 10 kali lipat, belum tentu kau mendapatkan item S rank atau lebih tinggi." Linlow berpikir sejenak, lalu bertanya, "Bagaimana kalau aku menggunakan salah satu permohonanku untuk memastikan mendapat item S rank?" Wishmaster menjawab, "Untuk memberimu item S rank, aku membutuhkan 190 energi. Untuk item triple S, aku harus tertidur selama 6 bulan, dan baru bisa memberikannya setelah 6 hari berlalu. Sedangkan item S hanya membutuhkan 10 energi." Linlow mendengus. "Kalau kau tidur selama 6 bulan, itu akan sangat merugikan bagiku. Aku masih membutuhkanmu untuk menganalisis bakat orang lain agar bisa memilih target yang tepat." Akhirnya ia memutuskan, "Baiklah, tingkatkan saja peluangku mendapatkan item S rank atau lebih tinggi." Wishmaster langsung menunduk. "Keinginanmu telah terkabul." Tiket pun diaktifkan.
Cahaya terang meledak, sebuah jam raksasa berputar cepat. Pada saat yang tepat, Lin Lau menghentikannya dan hasil undian muncul. Mayoritas item yang ia dapat hanyalah kristal peringkat rendah, D, C, E, F. Namun di antaranya terdapat satu item langka, kristal ekstrim S-Rank yang mampu meningkatkan energi dan kekuatan untuk sementara. Walau hanya sebentar, efeknya sangat berharga. Lin Lau menghancurkan 2 kristal yang memberinya tambahan 3% plus 1% atribut dari dungeon ini. 2 kristal lain ia lemparkan pada Black Emperor yang langsung menghancurkannya. Dengan itu, jangkauan serangan Black Emperor bertambah sejauh 6 meter. Masih tersisa kristal energi, kristal amarah, dan pil panjang usia. Wishmaster dengan suara penuh harapan menyarankan, "Tuan Agung, berikan pil panjang usia itu kepadaku. Dengan begitu, kau tak perlu khawatir lagi soal energiku." Lin Lau setuju. Setelah Wishmaster menelannya, pemulihan energinya meningkat 2 kali lipat. Namun ada keterbatasan. Sayangnya, saya hanya bisa mengekstraksi 4% nilai dari tempat ini. Tanpa special crystal yang menempel pada tubuhku, saya tidak bisa membawa apapun keluar. Meskipun begitu, Lin Lau tetap puas. Tidak apa-apa, saya sudah memperkuat diri saya cukup jauh. Selangkah demi selangkah, saya akan semakin unggul. Di luar dungeon, para pemain lain mengeluh. "Susah sekali, aku bahkan sudah menghilangkan beberapa kesempatan kebangkitan. Seharusnya aku tidak masuk tadi." Lin Lau hanya menatap mereka dalam hati. "Bagus, untuk saat ini tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk berkembang lebih cepat daripada siapapun." Tujuannya berikutnya adalah Sky Tower, menara dengan tingkat tanpa batas. Di depan pilar biru, banyak pemain sedang mencari rekan. "Ada yang punya adik kembaran? Formasi tim yuk. Tim butuh pemanah, ada yang mau gabung?" Salah satu pemain berkata, "Aku dengar orang yang paling jauh hanya sampai lantai 8. Lin Lau berdiri di depan menara. Ia tahu, setiap kali seseorang mencapai kelipatan 10 lantai pertama, sistem akan memberikan tiket tambahan. Ia harus bergerak cepat. Tiba-tiba, seorang gadis genik menyapanya. "Hai tampan, mau bikin tim bareng aku?" Lin Lau hanya melirik dingin. Mengapa aku harus membentuk tim? Gadis ini hanya akan memperlambat langkahku. Ia pun masuk sendirian. Lantai pertama dipenuhi makhluk lemah. Bersama Black Emperor, ia menghabisi mereka dalam 20 detik saja. Karena catatan waktu tercepat, namanya langsung tercatat di papan peringkat. Lantai kedua berisi anjing liar dan serigala bertubuh kekar. Lantai ketiga hingga keempat juga ia selesaikan dengan kecepatan luar biasa. Dalam 52 detik, ia sudah menaklukkan lantai keempat. Para pemain di luar menara menatap layar informasi dengan terkejut. Emperor ini terlalu cepat. Tidak mungkin dia sendirian. Siapa sebenarnya orang ini? Sementara itu, Lin Lau sudah berada di pintu lantai ke-10. Aku ingat, di masa lalu, orang yang pertama menaklukkan lantai 10 itu adalah Leo Chiping. Tapi kali ini aku yang akan meraih prestasi itu, bahkan sekaligus lantai 20. Bos lantai 10, seekor kobold bersenjata 2 pedang, menerjangnya. Dengan sigap, Lin Lau menghindar, sadar bahwa menerima serangan langsung akan sangat berbahaya. Black Emperor maju, menghentamkan dada kobold hingga terhempas menabrak dinding. Namun untuk pertama kalinya, lawan ini mampu mendorong balik sang Emperor. Pertarungan semakin sengit, kobold itu mengamuk, aura membara mengopungi tubuhnya. Dengan kecepatan tinggi, ia melompat, kedua pedangnya mengiris udara. Namun tepat di saat menentukan, Black Emperor bergerak di belakangnya dan menghentam kepala kobold dengan telak. Bos itu roboh seketika. Selamat, pemain Black Emperor menjadi pertama di dunia yang menaklukkan lantai ke-10 Sky Tower. Pengumuman global kembali bergema, dunia luar semakin heboh. Tidak mungkin, Black Emperor lagi. Siapa sebenarnya orang ini? Sementara itu, para ilmuwan yang sedang meneliti batu misterius mulai cemas. Setiap kali dungeon ditaklukkan, mekanisme tertentu terpicu. Tulisan kuno ini menunjukkan bahwa bencana tingkat besar akan melanda Blue Planet. Seorang peneliti perempuan yang mengenakan kacamata menambahkan, "Apakah itu berarti makhluk dari dungeon akan benar-benar menyerang dunia nyata? Jika benar, masa-masa sulit akan segera datang. Kita semua harus bersiap menghadapi yang terburuk." Sementara itu, orang yang menaklukkan semua dungeon itu, Black Emperor, bisakah kita menemukannya? Di sisi lain, Lin Lau tengah memeriksa sistem. Ia akhirnya memperoleh item S-Rank, yaitu Special Crystal, yang memungkinkan ia membawa barang-barang dari dungeon ke dunia nyata. Bagus, dengan ini atribut dari dungeon bisa terbawa ke bumi.
Ia segera memberikan beberapa kristal pertahanan dan kekuatan pada Black Emperor, sementara dirinya menyimpan 2 tiket lotre dan 275 fragmen untuk ditukarkan nanti. Namun sebelum melanjutkan ke lantai berikutnya, ia berpikir lebih baik menjual beberapa perlengkapan terlebih dahulu. Semakin cepat dijual, semakin tinggi nilainya. Peralatan berkualitas tinggi sangat berharga baik di dunia ini maupun di dunia nyata. Dengan itu, Lin Lau mendaftarkan semua perlengkapan, senjata, dan item spesial ke dalam shop. Dalam hitungan detik, seluruh barang yang dijual langsung ludes terbeli. Lin Lau sedikit terkejut. Jadi semua terjual secepat itu. Nilainya bahkan mencapai 5 juta tunai. Sepertinya aku meremehkan daya beli para pemain kaya ini. Tapi ya, tidak terlalu mengejutkan juga. Item-item level rendah seperti ini mudah untuk dikumpulkan. Ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Targetnya adalah naik hingga lantai 20 di menara kenaikan dan melakukan kelas change kedua, meski hal itu akan memakan waktu semalaman. Begitu selesai, ia bisa memperoleh 1 talent peringkat S lagi. 3 guild paling berbahaya pada masa kekacauan kembali terlintas di pikirannya. Smiling Coffin, Great Tomb of Nazarick, dan Octopus Society. Masing-masing guild itu dipenuhi anggota dengan kekuatan langka dan mematikan. Setelah aku membereskan mereka, aku akan menuju kota para pendosa, tempat paling sempurna untuk mencuri sebanyak mungkin talent dari para penjahat. Tidak ada satupun orang di sana yang pantas untuk dikasihani, bahkan setelah 1000 kali kematian. Kenangan masa lalu kembali menghantamnya. Orang-orang yang membunuh dirinya dan saudaranya dulu tampaknya tidak memiliki talent peringkat S. Mereka hanyalah freelancer yang disewa oleh guild tertentu. Setelah semua urusan penting selesai, aku akan menuntut balas. Adegan bergeser ke seorang pria di depan komputer. Ia seorang penipu, berusaha menjebak orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ke Tiongkok. Meskipun sistem sudah diperketat, caranya tetap sama. Buat saja perusahaan fiktif, pekerjakan beberapa orang untuk sementara, lalu umumkan lowongan besar-besaran. Lihat, domba bodoh lain sudah terjebak. Bos pasti menyukai ini. Kembali ke Lin Lau, kini ia sudah memasuki lantai 11 menara kenaikan. Di sana ia menghadapi kerangka-kerangka tipis yang terlihat rapuh. Tempat ini sungguh nostalgias. Dulu aku dan saudaraku menghabiskan waktu berjam-jam di sini memburu kerangka demi melengkapi skeletal set. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Imperador, habisi semuanya. Jangan sisakan satupun. Berikan mereka JoJo style beatdown. Sang Black Emperor melesat, melancarkan hujan pukulan hingga kerangka-kerangka itu hancur menjadi debu. Waktu berlalu cepat. Di lantai 17, Lin Lau menghadapi komandan kerangka. Musuh itu sempat percaya diri karena Lin Lau baru level 13, tapi satu serangan penyergapan yang sempurna dari belakang langsung mengakhiri pertempuran. Dengan 3 tahun pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya, lantai-lantai rendah seperti ini tidak berarti apa-apa. Hanya 8 menit berselang, Lin Lau sudah berdiri di lantai 20, berhadapan dengan Tether, penguasa kerangka. Monster tangguh itu memiliki 2 kemampuan, Shadow Summon yang memanggil pasukan kerangka saat pedangnya dihunus, serta Crushing Sword Strike, tebasan dahsyat dengan pedang raksasanya. Begitu Tether mengangkat pedangnya, lebih dari 200 kerangka bangkit bersamanya. Pertempuran ini jauh lebih berat daripada 19 lantai sebelumnya. Pasukan kerangka menyerbu, namun Black Emperor menyambut mereka dengan pukulan keras. Meski begitu, Lin Lau tahu ia terkepung. Ini cara tercepat tapi juga paling berisiko. Baiklah, Wishmaster, datanglah. Aku ingin Black Emperorku memberikan critical damage sampai Tether roboh. Sang Wishmaster muncul, membuka kitabnya. Tuan Agung, permintaan Anda telah dikabulkan. Bahkan Lin Lau sendiri terkejut. Benarkah aku bisa membuat permintaan seperti ini? Kini, Black Emperor diselimuti aura kritikal membuat Tether kebingungan. Lin Lau berteriak, "Majulah Emperor!" Seketika, Tether hilang dalam kabut asap. Lin Lau sempat kebingungan. Kemana perginya? Dari bayangan, Black Emperor muncul melayangkan pukulan telak ke helm Tether. Setiap serangan menimbulkan lebih dari 500 poin kerusakan, dengan tingkat critical hit mencapai 100%. Darah sang penguasa kerangka terkuras habis hingga hancur berkeping-keping. Pengumuman sistem. Anda berhasil mengalahkan Skeleton Lord Tether. Anda memperoleh 700 EXP karena mengalahkan makhluk yang berlevel lebih tinggi, ditambah 200 EXP bonus karena pertempuran yang dipengaruhi permohonan. Anda telah membersihkan lantai 20 menara kenaikan. Black Emperor masih terus memukul-mukul sisa kerangka hingga Lin Lau menenangkannya. Pengumuman global. Selamat kepada pemain Black Emperor.
Orang pertama yang berhasil menaklukkan lantai 20 menara kenaikan. Orang-orang di luar tercengang. Apakah ia akan terus maju lebih jauh? Bagaimana mungkin? Setelah sejauh ini bertarung sendirian, ia pasti sudah kelelahan. Tapi Lin Lo tahu, lantai 21 hingga 29 hanyalah labirin. Ia hanya perlu mengikuti jalur terpendek yang tersimpan dalam ingatannya untuk mencapai lantai 30 secepat mungkin. Tidak lama kemudian, ia sudah berdiri di gerbang ruangan bos lantai 30. Levelnya masih jauh di bawah rekomendasi sistem. Peringatan sistem. Level Anda terlalu rendah. Disarankan untuk kembali di lain waktu. Lin Lo tertawa. Sistem ini cukup lucu, masih saja memberiku saran. Tapi aku tidak akan mundur. Ia melangkah. Sosok raksasa menantinya, Minotaur King, makhluk setinggi menara dengan palu emas berkilauan. Manusia bodoh berlevel 15. Tahukah kamu apa yang sedang kau hadapi? Istana ini sebenarnya hanyalah perangkap besar, bukan? Minotaur itu tampak bingung, namun segera mengibaskan pikirannya. Omong kosong, tidak ada artinya, bersiaplah. Emperor, majulah, seru Lin Lo. Sang Minotaur menghantamkan palu emasnya menggetarkan seluruh ruangan. Black Emperor nyaris menghindari serangan dahsyat yang mampu mengguncang bumi. Lin Lo berpikir dalam hati, berdasarkan pengalaman hidupku di masa lalu, terburu-buru dari lantai 21 menuju lantai 29 melalui labirin adalah tindakan bodoh. Monster yang kita abaikan bisa saja dipanggil oleh sang raja. Black Emperor menyerang dari udara, namun Minotaur mencoba menangkapnya. Serangan itu meleset tipis, dan sang Emperor dengan cekatan melarikan diri. Retakan-retakan mulai bermunculan ketika Minotaur menghantam tanah, memicu reaksi berantai. Di kehidupan masa laluku, tak terhitung jumlah pemain yang mati karena jebakan ini. Tapi aku tahu rencana yang tepat. Pikir Lin Lo sambil memanggil Wishmaster sekali lagi, memintanya memberi peluang serangan kritis bagi Black Emperor. Hasilnya luar biasa. Black Emperor menghantam mata Minotaur, lalu mulutnya disusul rentetan pukulan yang menggerus kesehatan sang bos dengan cepat. Minotaur meraung keras, "Pasukanku, lindungi rajamu." Lin Lo hanya menyeringai. Akhirnya ia memanggil bala tentaranya. Sekarang giliran kita. Black Emperor segera mengaktifkan kemampuan khususnya, kemampuan mencuri salah satu keterampilan musuh dengan setiap pukulan. Satu persatu ia merampas jurus Minotaur. Ledakan tanah, sedot kehidupan, tarian amarah, skill perintah raja, bahkan 30 poin kelincahan. Minotaur itu pun kehilangan keseimbangan total. Meski kekuatan yang dicuri tidak sepenuhnya setara dengan aslinya, kemampuan itu tetap sangat kuat. Black Emperor tersenyum kecil. Sensasi mencuri memang luar biasa. Sebuah notifikasi muncul. "Selamat, Anda telah mencapai level 18, bahkan mencuri pengalaman dari sang bos." Saat itu pintu di belakang mereka terbuka memperlihatkan sekelompok makhluk dari lantai-lantai sebelumnya. Mereka datang tepat ketika Minotaur kalah. Lin Lo mengangkat tangannya. "Prajurit, dengarkan perintahku. Mundur, mereka datang di saat yang salah. Sekarang mari kita uji kekuatan baru ini. Apakah benar-benar berguna?" Makhluk-makhluk itu berlutut patuh dan satu persatu tunduk di hadapan Black Emperor. Adegan bergeser ke ruang bawah tanah kerajaan Jamur. Sang Raja Jamur menundukkan kepala. Seorang pria bersama Dewi Waktu muncul dan berkata, "Selamat, kau benar-benar pantas memperoleh kemampuan tingkat SS, penglihatan Sang Emperor. Namamu sudah lama terdengar." Rowling menatapnya dengan waspada. "Siapa kau? Mengapa takut pada penglihatan Sang Emperor?" Pria itu memperkenalkan diri. "Namaku Yutaiji. Aku adalah seseorang yang berada di luar batasan waktu. Aku bisa membuatmu jauh lebih kuat." Rowling bertanya dengan nada tajam. "Apa maksudmu berada di luar waktu? Dan kenapa kau mencariku?" Pria itu meraih tangannya seolah ingin menciumnya, lalu berkata pelan, "Karena aku membutuhkanmu. Hanya kau satu-satunya yang bisa membuat para monster bertekuk lutut." Namun tanpa ia sadari, sang protagonis sebenarnya sudah lebih dahulu melakukannya. Sementara itu, Black Emperor terus melangkah maju, menumbangkan monster-monster yang hanya bisa berlutut tanpa melakukan perlawanan. Debu beterbangan, dan dalam waktu 16 menit 29 detik, ia berhasil menaklukkan lantai 30 Menara Ascension. Pencapaian itu segera diumumkan ke seluruh dunia luar, meskipun tak ada yang tahu bahwa Black Emperor melintasi semua itu dengan sikap tenang dan dingin. "Selanjutnya aku akan melakukan perubahan kelas," gumam Lin Lo sambil duduk di sebuah restoran, menyantap semangkuk besar ramen.
Aku yakin perubahan kelas akan jauh lebih sulit dibanding para prajurit. Lagi pula pengalaman hidupku di masa lalu tak akan banyak membantu. Di meja sebelah, seorang pria menampar seorang gadis penyembuh dengan keras. Dasar penyembuh tak berguna, kau selalu merusak tim kami, bentaknya. Linlo menghela napas. Oh, bocah malang. Rekan-rekanmu benar-benar brengsek. Lalu ia mendengar percakapan mereka. Hei, kau tahu saudara Linlo? Katanya dia penjahat yang sekarang di penjara. Kita harus hati-hati, jangan sampai barang kita dicuri. Ternyata mereka semua adalah rekan-rekan lamanya dari perusahaan tempat ia dulu bekerja. Orang-orang yang selalu berusaha menjatuhkan reputasinya. Sementara itu sang gadis dengan mata berkaca-kaca memohon, "Tolong, aku tidak melakukan apa-apa." Seorang pria dengan nada sinis berkata, "Memangnya apa gunanya permintaan maafmu? Semua ini salahmu, Xioi mati gara-gara kamu." Gadis malang itu dipukuli tanpa ampun. Sementara sang tokoh utama hanya duduk tenang, menikmati semangkuk ramen seolah tak terjadi apa-apa. Jadi benar, satu orang memang sudah tiada, pikir Linlo dalam hati. Xioi benar-benar sudah mati. Mereka pun duduk di meja. Salah satu dari mereka berteriak, "Bos, bawakan 3 mangkuk ramen dan hidangan terbaikmu dari menu. Juga bawa makanan untuk gadis ini." Tiba-tiba, pria itu menendang kening si gadis dan menambahkan dengan nada merendahkan, "Bangun, jangan pura-pura mati." Dengan tubuh lemas, gadis itu berusaha bangkit, meski hampir pingsan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Waktu pengawas masih ada, kalian tidak seperti ini." Pria itu menyibakkan rambutnya dan menatapnya dengan dingin. "Kau bicara soal pengawas? Dia sudah tidak ada, sayang." Dari sudut meja, Linlo tetap tenang, melanjutkan makan. Dalam hati ia bergumam, "Pengawas itu memang akan hidup di dalam hati kalian, karena akulah yang sudah mengambil nyawanya." Pria berkepala plontos menarik paksa gadis itu dan berkata, "Dulu kau hanyalah pengikut pengawas, sekarang kau akan jadi milik kami." Linlo tetap menikmati ramen tanpa terganggu, teringat kembali. Mereka memang punya hubungan dekat. Tampaknya perubahan dunia juga mengubah mereka. Di meja, pria berkepala plontos bertanya, "Kapten, sekarang Xioi mati. Tim kita kekurangan orang. Apa yang akan kita lakukan?" Pria bertali leher merah menimpali, "Kau benar, kita harus segera merekrut anggota baru. Kita juga harus melewati lantai kedua menara Ascension." Sementara itu, gadis malang tadi kini terduduk di lantai, dipaksa memijat kaki pria tersebut. Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke arah lain dan berseru, lihat siapa yang datang. Sudah lama tak jumpa, Linlo." Nama itu juga langsung dikenali si gadis di lantai. Pria itu menghampiri Linlo dengan senyum penuh kepura-puraan. "Halo teman lama, setelah dipecat kau berakhir di mana saja? Aku kangen padamu saudara. Lihat, makanan enak ini, kau bisa menikmatinya juga. Hidup pasti berat bagimu kan? Katakanlah Linlo, apakah kau sudah membangkitkan bakatmu? Aku bisa membantumu menghasilkan banyak uang. Bagaimana?" Linlo melirik ke samping, teringat kembali pada kehidupan yang lalu. "Dalam kehidupan sebelumnya, aku pernah masuk penjara 10 hari. Begitu keluar, pria ini mendatangiku dengan tawaran yang sama." Saat itu, Linlo yang pada saat itu masih lugu menjawab, "Bakatku bernama Plunderer, tapi hanya peringkat F." Pria itu mencibir kalau mendengar jawabannya. Jadi benar, Linlo memang tumbuh dari keluarga kriminal, bahkan bakatnya saja mencuri, dan itu pun peringkat F. Sudah sepatutnya kejahatan dibalas penderitaan. Kau dan saudaramu sepertinya memang tidak pernah belajar. Sekarang kalian menghadapi balasan yang pantas." Sang tokoh utama bergumam dalam hati. Tawaran yang ia buat hanyalah tipu daya. Yang sebenarnya ia inginkan hanyalah mentertawakan wajahku. Linlo kemudian berdiri dan berkata tegas, "Selamat tinggal, aku tidak tertarik bergabung dengan kalian." Pria itu terkejut. "Apa? Kamu tidak mau ikut kami? Kalau begitu bagaimana kau bisa bertahan di menara sendirian? Jangan bermimpi jadi Black Emperor berikutnya, bocah." Namun tiba-tiba, seorang gadis mendekat. Linlo mengenalnya. Dalam kehidupan sebelumnya, gadis itu selalu mengganggunya. Ia bersimpuh di hadapan Linlo, memohon, "Kakak Lo, tolong selamatkan aku." Linlo menatapnya dengan datar. "Apa yang kau ingin kulakukan?" Gadis itu menggenggam tangannya erat dan berkata samar, "Kakak Lo, bawa aku keluar. Aku akan mengganti rugi kamu 10 kali lipat, 100 kali lipat." Namun Linlo hanya menarik tangannya dan menjawab dingin, "Kau salah orang. Aku tidak bisa membantumu." Di belakang, suara langkah kasar terdengar. Pria menarik rambut gadis itu dengan kasar. "Wahai jalang hina, berani-beraninya kau mencoba merayunya. Apa kau pikir Linlo ini bisa menyelamatkan kamu?
Kau pikir dia punya bakat tingkat tinggi? Aku yakin bakatnya tak kebeli baik dari milikku. Pria berkepala pelontos juga mengejek. Saudara-saudara itu cuma pengemis, bakat apa yang bisa mereka bangkitkan? Namun, kemudian pria itu mengucapkan sesuatu yang seharusnya ia tidak katakan. Jika saya tahu keluarga Wen akan menyukai dua pencuri, saya akan pergi mencuri dari mereka juga. Siapa tahu, aku juga mungkin memicu cinta dengan Wen Yuchi. Itulah kalimat yang membuat Lin Lo menoleh dengan dingin. Ia memperingatkan, aku sarankan kau jangan berkata seperti itu. Namun pria itu tak mengindahkan peringatannya. Ia malah berbalas sinis. Kenapa? Kau dan saudaramu sejak dulu hanya hidup bergantung pada orang lain. Para preman itu berteriak penuh ejekan. Kalian hanyalah penjahat kecil, jangan bermimpi mendapat lebih dari itu. Tokoh utama kita nyaris bersiap memanggil Black Emperor, namun ia menarik napas dan mengendorkan tubuhnya tepat pada waktunya. Salah satu dari mereka mendengus sinis. Anak ini tidak tahu bahwa zaman sudah berubah. Mari kita tunjukkan arti hukum rimba yang sebenarnya. Preman lain menambahkan, kebetulan aku membawa sesuatu dari dungeon. Fish ini sudah kami tingkatkan, sekarang sangat mematikan. Ia melangkah maju, mengepalkan tangan, lalu mengayunkan pukulan ke arah wajah Lin Luo sambil berkata dengan pongah, kalau tak mau mati, berlututlah dan panggil aku ayahmu. Namun, tepat saat tinjunya hampir menghantam, Lin Luo yang terlihat pasrah justru menangkis dengan mudah. Dalam sekejap, dia membalikan keadaan dan melayangkan pukulan balasan. Aku sudah hidup lebih lama dengan hukum rimba daripada kalian berdua, ujarnya tenang. Gadis yang sebelumnya mencoba menggoda Lin Luo kini hanya bisa menetap kagum. Kekagumannya berganti menjadi pesona. Ia jatuh cinta saat melihat ketegasan pria itu. Sang seniman yang tadinya bersemangat menonton pertarungan, kini malah meringis ketakutan. Sang bos menggerutu kesal. Dasar dua pecundang, bahkan melawan satu orang pun kalian tidak becus. Ia mencabut sebilah pisau, melangkah maju dan berdesis. Berarti kau benar-benar mencari mati, Lin Luo. Namun, dengan gesit Lin Luo menghindar. Sebuah pukulan keras mendarat di rahang lawan membuatnya pingsan seketika. Tanpa ragu, Lin Luo menambah serangan dengan tendangan telak ke dada pria lain menghempaskannya ke dinding. Selama pertarungan, wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Ia hanya menggelengkan kepala sambil bergumam dalam hati. Lemah sekali, nyaris memalukan melawan orang-orang semacam ini. Salah satu pria botak terhuyung, wajahnya pucat. Bagaimana bisa dia sekuat ini? Bakat apa yang ia bangkitkan? Setidaknya pasti tingkat S-rank. Tiba-tiba, pria itu berusaha merayu. Saudara Roh, bagaimana kalau kau merekrut kami? Kami rela membuang harga diri dan melakukan semua pekerjaan kotor untukmu. Namun Lin Luo menolak dingin. Aku sudah bilang aku tidak berniat membentuk tim. Tapi kalian tidak juga percaya ya? Sementara itu, di lantai atas seorang pria misterius sedang duduk sambil menyesap teh dengan tenang. Matanya tajam menatap Lin Luo di bawah. Tak sangka, ada orang sekuat ini di tempat seperti ini. Ia lalu berbisik kepada asistennya. Kirim seseorang yang cerdas untuk mengawasi anak itu. Sang bawahan tampak ragu, namun tak berani membantah. Pria misterius itu adalah Bai Honglei, salah satu dari 8 Master Bake Society Hall, seorang yang pernah membangkitkan bakat tingkat cash rank. Di lantai bawah, para preman yang sudah babak belur akhirnya berlutut memohon ampunan. Saudara Ro, tolong maafkan kami buta dan bodoh, ampunilah kami. Lin Luo hanya melangkah pergi, sementara gadis yang terkapar di lantai berusaha meraih perhatiannya. Pria seperti itu, sungguh tipe pria yang kuat. Namun, saat Lin Luo berbalik hendak meninggalkannya, tiba-tiba gadis itu menubruknya, memeluk dari belakang. Saudara Ro, maafkan aku. Saat di perusahaan aku bersikap kasar karena perintah atasan. Aku tidak punya pilihan. Kau tidak marah padaku kan? Lin Luo hanya menoleh sekilas. Lepaskan aku. Gadis itu memohon dengan suara bergetar. Tidak, tolong bawa aku bersamamu. Aku akan membayar dengan apapun yang kau mau, sebanyak yang kau inginkan. Namun Lin Luo menepisnya dengan dingin. Belajarlah menghargai dirimu sendiri, wanita. Ia pun berjalan pergi, meninggalkan gadis itu yang jatuh terduduk. Hatinya tercabik. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Aku bunga perusahaan. Semua pria ingin bersamaku. Mengapa dia menolakku? Sementara itu, para preman yang tersisa hanya tertawa mengejek. Hahara, kau pikir bisa merayu siapapun. Di hati saudara Ro sudah ada Wen Yui. Kau tidak punya kesempatan. Gadis itu menggertakkan giginya. Apa maksudmu?
aku jauh lebih baik daripada Wen Yui. Namun mereka menukas kasar. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatunya Wen Yui. Merah padam karena marah, ia melepaskan auranya. Namun para pria itu segera memunculkan aura mereka juga, membuat udara di sekitar mendadak tegang. Lin Lo telah pergi. Seseorang berkomentar sinis, lebih baik kau berhati-hati dengan ucapanmu. Sementara itu, para pria yang sebelumnya dipukuli olehnya masih berusaha bangkit, terhuyung-huyung dalam kondisi babak belur. Sial, Lin Lo benar-benar menghancurkanku. Gumam salah satu dari mereka dengan wajah penuh luka. Melihat kesempatan itu, Xiao Mei yang menyimpan dendam segera maju. Ia menampar salah satu dari mereka dengan keras. "Ini untuk perlakuan kalian padaku," serunya penuh emosi. Pria itu hendak membalas, namun Xiao Mei kembali menamparnya. "Kau berani melawan? Kau ingin mati?" bentaknya. Di atas sana, seorang pria gila yang mengamati kejadian itu tertawa kecil. "Haha, hebat sekali tamparannya. Aku suka," ucapnya puas. Salah satu anak buahnya berbisik, "Bos, bagaimana kalau kita rekrut dia masuk ke guild? Dia bisa memukulmu kapan saja." Pemimpin itu menimbang-nimbang lalu menjawab, "Mungkin ide bagus. Guild kita memang butuh lebih banyak perempuan. Dan jangan lupa, kumpulkan juga informasi tentang pria yang baru saja pergi. Akan lebih mudah memanipulasi dan memerasnya jika kita tahu kelemahannya." "Baik bos, serahkan padaku," jawab anak buahnya. Xiao Mei, setelah puas melampiaskan dendam pada dua pria itu, berseru lantang, "Aku juga akan menginjakmu suatu hari nanti, Lin Lao." Tiba-tiba, seorang pria berkacamata menghampirinya dengan sopan. "Permisi Nona, pernahkah Anda mendengar tentang Bakri Society?" "Apakah itu guild terkenal itu?" tanya Xiao Mei penasaran. "Benar," jawab pria itu. "Guild kami selalu tertarik pada pemain yang menjanjikan. Apakah Anda ingin bergabung?" Xiao Mei tampak bersemangat. "Lin Lao, tunggulah. Kau akan menyesal setelah aku masuk ke guild besar." Tanpa pikir panjang, ia menandatangani kontrak. "Mulai sekarang, kita adalah keluarga," ujar pria itu sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, siapa pria yang baru saja pergi? Apa hubunganmu dengannya? Sepertinya dia cukup kasar." Xiaomi menampilkan akting layaknya peraih Oscar. "Dia hanyalah teman kerja, tapi dia menipuku, mempermainkan perasaanku, dan mengkhianatiku." Pria itu mengangguk lalu bertanya lagi, "Apakah dia punya kelemahan? Sesuatu yang bisa membantumu membalas dendam?" Xiaomi berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku tahu kelemahannya. Seorang wanita bernama Wen Yuxi." Sementara itu, Lin Lao berjalan santai di kota. Namun ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Pria misterius itu tampak berbicara di telepon. "Apakah kau dengar? Bos Tita baru saja merekrut seorang gadis. Dia benar-benar tahu apa yang dibutuhkan para saudara. Dan ada informasi tambahan. Mereka menemukan kelemahan pria itu. Seorang wanita bernama Wen Yuxi. Sepertinya Bos Rinlei berencana mengendalikan Lin Lao dengan menculiknya. Ikuti terus gerak-geriknya. Setelah kita tahu langkahnya, kita akan menyelidiki wanita itu." Lin Lao yang waspada segera menghentikan langkahnya. Dengan gerakan lincah, ia berbalik cepat bagaikan seorang penari, langsung berhadapan dengan penguntik itu. Aku ingin melihat siapa yang cukup berani mengikutiku," pikirnya. Saat keduanya berpapasan, Lin Lao sempat merasa pernah melihat wajah pria itu, namun tak bisa mengingat dengan jelas. Pria penguntit itu mengenai Black Emperor yang sedang lewat, seketika menerima pukulan telak yang membuatnya terlempar menghantam dinding. Lin Lao mendekat dengan tatapan dingin. "Sekarang, katakan, siapa yang mengutusmu?" Pria itu panik. "Saudara, kau sama orang, aku hanya kebetulan lewat." "Lewat, katamu. Tapi sejak aku keluar dari toko Raymond, kau terus mengikutiku." Lin Lao meraih telinga pria itu lalu menyipitkan mata. Jadi kau orang dari Becky Society. Tapi ada yang aneh. Seharusnya mereka belum muncul di tahap ini." Ia menarik wajah pria itu mendekat. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan, tujuanmu mengikutiku." Namun pria itu tetap bersikeras. "Aku sudah bilang, kau salah orang. Aku hanya lewat." Lin Lao menatapnya tajam. Asasin dari Becky Society terkenal tidak pernah membuka rahasia. Interogasi seperti ini hanya buang-buang waktu. Dengan cepat, Lin Lao memanggil roh pendampingnya. "Muncullah, Wishmas,
Lakukan tugasmu. Sosok Wismas muncul, menunduk hormat. Apa perintahmu, Tuan? Aku berharap dia mengungkap tujuan sebenarnya mengikutiku. Baik, Tuan. Harapan Anda telah dikabulkan, jawab Wismas. Sekejap kemudian, mulut pria itu tak terkendali, menumpahkan semua rahasia. Namaku Sun Lang, seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Behong Liwei. Kami telah menangkap seorang wanita cantik dari toko itu. Lin Lau terkejut. Menangkap? Shai? Sun Lang mengangguk. Benar. Dia memberikan beberapa informasi tentangmu. Master Hala memerintahkan aku menyelidikimu lebih jauh.